Setelah diterimanya Sultan Mehmed memasuki Edirne, Pangeran Orhan yang juga tiba kemudian dikejar oleh Delibas dan pasukan Sultan Mehmed yang lain. Ia terlambat merebut tahta dan kini menjadi buronan Ottoman. Delibas yang mengejar Pangeran Orhan berhasil mendapatkan kafilah yang dikendarai oleh Putri Helena yang terjatuh karena tidak dapat berlari dengan cepat. Namun, mereka tidak menemukan Orhan yang kini entah berada di mana. Delibas coba bertanya kepada salah seorang pengawal yang tertawan tentang siapa wanita bersama mereka itu. Namun, ia tidak dapat memberitahunya, sebab jika diberitahu, ia akan dibunuh pasukan Konstantinopel. Akibatnya, Delibas yang termakan emosi itu harus membunuhnya. Alırım canını. Saat memasuki istana, Sultan Mehmed tidak menaiki kudanya dan dipertanyakan oleh para wazir. Namun, Sultan memiliki alasan, ialah mereka sedang dalam suasana duka karena kematian sang ayahanda. Untuk itu, ia hanya akan berjalan kaki memasuki kota. Nampak semua penduduk desa menyapa kedatangan Sultan mereka. Sesampainya di dalam istana, Sultan Mehmed mulai mengingat kembali pada masa kecilnya. Pada waktu itu, Sultan Murad yang kuat mulai melemah karena kematian Aladin anak pertamanya. Ia tidak memikirkan apapun tentang negara, selain memikirkan rasa kehilangan yang mendalam. Akhirnya gubernur merasa terhianati dan akan melakukan pemberontakan kepada Murad II. İlmeği de boynuna geçirmiş demek. Sultanım. Untuk menghindari pemberontakan dan Mosi tidak percaya para gubernur, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan Murad II selain menyerahkan tahta kesultanan kepada anaknya yang lainnya, yaitu Sultan Mehmed yang masih berumur 12 tahun. Sultan Mehmed memasuki tempat sang ayah yang sedang terbaring kaku. Seusai mendoakan sang ayah, ia lalu mencurahkan semua isi hatinya tentang sang ayah yang dia rasa tidak pernah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Sang ayah hanya mengidam-idamkan sang kakak yang menimbulkan rasa cemburu di hatinya. Namun bagaimanapun, ia tetap mencintai sang ayah dan mengucap sumpahnya demi membuktikan kepada sang ayah jika apa yang ia impi-impikan selama ini bukanlah keinginan kosong. Ia akan menaklukkan dunia dan dimulai dari kota apel merah, yaitu Konstantinopel. Seusai dari tempat sang ayah, Sultan menuju ke lokasi Yanisari. Di sini ia kembali teringat akan masa kecilnya sewaktu pertama kali menduduki tahta kesultanan. Saat mengunjungi Yanisari, Sultan Mehmed kecil harus memperoleh penolakan dari pasukan itu sebab menganggap jika Sultan Mehmed masih kecil dan mereka tidak ingin diperintah oleh anak kecil karena hanya akan berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Di ruang makan, Halil Pasha didatangi lagi oleh Ishak Pasha. Di sini Ishak benar-benar ketakutan. Sultan Mehmed akan diangkat esok pagi menjadi pimpinan sah dan kasus percobaan pemberontakan mereka kepada Sultan Mehmed lambat laun akan diketahui. Mereka harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Jika terlambat, maka mereka semua akan dieksekusi oleh Sultan Mehmed. Sedang di Konstantinopel, berita tentang keberhasilan Sultan Mehmed tiba dan Sultan Orhan yang kini berlindung di Garnison Sorlu. Sultan Orhan tidak dapat melakukan apa-apa sebab Delibas dan pasukannya tidak ingin meninggalkan benteng sebelum Pangeran Orhan tertangkap dan mereka akan terus mengepung benteng hingga Pangeran Orhan berhasil mereka bawa pergi. Hal ini memaksa Konstantinus akan turun tangan langsung ke benteng Sorlu.
Di ruang bawah tanah, Putri Helena berhasil menyogok penjaga tahanan dan kabur dari penjara. Akan tetapi, di ruang itu nampak tidak ada jalan keluar didapatinya. Hingga akhirnya, ia memasuki ruang rahasia. Di ruangan itu, ia melihat banyak desain-desain strategi dan alat perang Sultan Mehmet. Namun, saat ia hendak ingin pergi lagi, rupanya sang sultan telah berada di hadapannya. Di sini akhirnya Sultan mengetahui jika Putri Helena yang sedang bersama Orban adalah anak Lukas Notaras. Ia sengaja dikirim bersama Orhan agar kelak menjadi Ratu Ottoman. Namun, karena Orhan gagal mengambil tahta, ia malah terabaikan dan tertangkap. Selain itu juga, Sultan mendapatkan kabar mengenai pengepungan Pangeran Orhan dan ia akan berangkat seusai penobatannya esok hari. Keesokan harinya, diperlihatkan Sultan Mehmet mengenakan pakaian kebesarannya untuk menghadiri penobatan dirinya sebagai Sultan yang sah memimpin Kesultanan Turki Utsmaniyah. Jika diperhatikan, nampak sosok pemeran Al-Fatih ini amatlah mirip dengan sosok asli Muhammad Al-Fatih yang terlihat dalam sebuah lukisan. Sultan Mehmet segera menuju ruang pertemuan, di mana di tempat itu semua petinggi hingga pasukan elit berbaris. Semua wazir yang dipimpin Halil Pasha, Zaganos Pasha, Sahabetin Pasha, Ishak Pasha, dan Kurchudogan sang pemimpin Yanisari mewakili para pimpinan lain untuk melakukan baiat kepada Sultan. Devlet Aliye'ye Baru saja selesai pengangkatan Sultan, Mehmet segera bergegas. Ia kemudian didatangi Halil Pasha yang menanyakan tentang tindakan Sultan yang akan berangkat menuju perbatasan Konstantinopel untuk mengambil Pangeran Orhan yang tertawan. Di sini Sultan berkata perkataan yang menyinggung tentang percobaan pemberontakan Halil Pasha yang ingin menghalangi Sultan Mehmet ke Edirne sebelumnya. Ia berkata akan menghadapi semua jebakan, sama seperti menghadapi jebakan si Halil Pasha untuk membantu Pangeran Orhan sampai ke Edirne. Di Garsium Sorlu, rupanya Delibas yang dikira sedang menunggu Pangeran Orhan di luar, ternyata diam-diam memasuki benteng. Delibas lalu menemukan titik lokasi persembunyian Pangeran Orhan. Delibas segera menyerang para penjaga dan menawan Pangeran Orhan. Tindakannya ini berhasil membuat mereka menangkap Pangeran Orhan. Dur! Keselim! Bas! Hayır! Sedang Konstantinus telah siap dengan zira lengkap dan akan melakukan perjalanan menuju Garsium Sorlu. Begitu juga dengan Sultan Mehmet yang baru saja menjadi penguasa tertinggi Ottoman itu menuju Garsium Sorlu. Delibas dan pasukannya berhasil membawa Pangeran Orhan sampai ke perbatasan. Namun belum sempat mereka keluar, Kaisar Konstantinus tiba dengan bala tentaranya. Tidak berselang lama, Sultan Mehmet juga tiba. Kini dua pasukan besar telah berhadapan dan hanya dibatasi oleh sungai kecil. Ketegangan mulai memuncak saat Sultan Mehmet meminta agar Konstantinus memberikan Pangeran Orhan. Namun, Konstantinus menolak sebab Pangeran Orhan meminta perlindungan kepadanya di tanahnya. Kedua belah pihak tidak satupun ada yang mau mengalah hingga Sultan Mehmet memberi aba-aba kepada para Yanisari untuk siap bertempur. Hal yang sama juga dilakukan oleh Konstantinus. Situasi ini dapat memicu dimulainya deklarasi perang.
Sultanım. Uç beyleriniz geldi. Beruntung, pasukan penjaga perbatasan segera tiba dan coba untuk mendamaikan situasi. Para penjaga perbatasan mengingatkan kembali nasihat kepada Sultan jika almarhum sang ayah menginginkan dia untuk mengurus negara seperti Murad II dahulu mengurusi negara. Kemudian satu hal yang masih belum disepakati di Kesultanan, yaitu Dewan Militer belum mengadakan sidang yang artinya Sultan Mehmed masih belum dapat sepenuhnya menggerakkan militer. Untuk itu, para penjaga perbatasan memohon kepada Sultan untuk menyudahi ketegangan dan kembali ke Edirne. Pada akhirnya, Sultan memutuskan untuk menarik mundur pasukan. Saat pulang, Sultan Mehmed sempat menyampaikan kepada para penjaga perbatasan jika ia tahu persis siapa yang menyuruh mereka tiba. Perkataan ini kembali menyinggung Halil Pasha yang memang telah melakukan tindakan pencegahan sebelumnya. Karena ia takut jika deklarasi perang dimulai, maka mereka akan dihujani para pasukan salib yang akan datang berbondong-bondong ke Turki. Jandarlar! Jandarlar! Pada malam hari, dengan amarah yang masih menggebu-gebu, Sultan Mehmed memasuki ruangannya dan memecahkan semua barang untuk meluapkan emosi itu. Di luar, Halil Pasha tiba dan ingin menemui Sultan. Namun, Sultan sedang tidak ingin diganggu. Hal ini membuat Halil Pasha, Ishak Pasha, dan wazir lainnya amat ketakutan. Mereka khawatir jika Sultan akan memberi hukuman berat kepada mereka nantinya. Sultan kemudian menuju ke ruang bawah tanah, yang dimana ruangan itu semua konsep strateginya tentang cara menaklukkan Konstantinopel. Ia melihat salah satu kertas yang keluar dari peti, yang menandakan seseorang telah melihatnya. Tidak ada orang lain yang masuk sebelumnya selain Putri Helena. Segera ia menemui Putri Helena. Putri Helena lalu mengungkapkan jika ia mengetahui niat sang sultan yang ingin menaklukkan Konstantinopel dan ia rela mati daripada menyerahkan diri kepada sultan. Ucapannya ini jelas membuat sultan mengabulkan permintaan Helena dan akan mengeksekusi matinya. İstersen öldür beni. Korkmuyorum. Sana teslim olmaktansa ölmeyi yeğlerim zaten. Pekala. Nasıl istersen. Ratu Mara Brankovic kemudian menemui Sultan Mehmed. Di sini Mara mencoba memberi nasihat baik untuknya. Mara berkata, jika menjadi seorang sultan memanglah harus bertindak tidak gegabah. Mehmed merasa sendiri meski ia dikelilingi banyak orang. Untuk itu tindakannya di perbatasan Konstantinus hanyalah tindakan sendiri yang tidak memikirkan nasib banyak orang. Di sini Mara mencoba memberikan refleksi kepada sultan agar sultan memikirkan kembali tentang setiap tindakan-tindakannya. Nampak malam itu merupakan malam yang paling mencekam bagi Halil Pasha dan beberapa wazir lain. Ia amat takut jika besok merupakan akhir hidupnya. Segera ia memanggil putri-putrinya dan mengucap kata-kata perpisahan. Sabah ezan okunur birazdan. Mehmet bir hamle yaparsa ve Çandarlı bizi kurban ederse O vakit biz de kurban oluruz paşa. Sementara Sultan Mehmed memanggil arsitek istananya yaitu Muslihidin yang merupakan eksekutor dari benteng Rumeli Hisari di Selat Bosporus dari rancangan Sultan Mehmed. Muslihudin diberikan sebuah skema alat hukuman gantung yang akan ia selesaikan sebelum fajar menyongsong. Tibalah esok hari. Halil Pasha dan wazir lain berjalan menuju kediaman Sultan. Ketegangan masih terus nampak di wajah mereka dan hati yang terus bertanya apakah mereka akan dieksekusi hari ini atau tidak. Kemudian setelah mereka membuka pintu gerbang, mereka dikejutkan dengan tiang gantung yang terpajang di hadapan mereka. Hal ini tentu saja menambah ketegangan para wazir itu.
Sebelum dilaksanakan pertemuan, Sultan Mehmet kemudian kedatangan tamu yang benar-benar membuatnya senang hingga menunda sementara pertemuan itu. Önce çal. Müsaade iste. Sultan Mehmet lalu menemui tamunya itu, yang tidak lain adalah Sheikh A'ak Syamsuddin, gurunya sendiri. Di sini Syekh meredam amarah Sultan Mehmet yang benar-benar geram pada tindakan-tindakan Halil Pasha. Ia meminta Sultan Mehmet untuk bertindak dengan lebih bijak. Hal ini dikarenakan ia benar-benar memahami muridnya itu. Beni bu saatten sonra vazgeçirmeye geldinse. Sultan Mehmet Han Hazretleri. Sultan Mehmet kembali ke pertemuan dewan. Di sini ia juga memanggil penjaga perbatasan. Ia lalu membahas tentang pengkhianatan orang istana yang menginginkan Pangeran Orhan naik tahta dan membuatnya kesulitan sampai di Edirne. Ungkapan Sultan jelas membuat Halil Pasha semakin yakin tali gantung di luar dipersiapkan untuknya. Namun kemudian Sultan Mehmet memutuskan hal di luar dugaan. Ia kembali menjadikan Halil Pasha tetap sebagai wazir agung. Begitu juga dengan İshak dan Kurcudogan yang tetap di posisi mereka. Ama bir farkla. Vazifenizde kalacaksınız. Evvelden olduğu gibi Yeniçeri alsınız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sultan Murat Han Hazretlerinin Allah'a ve Resulullah'a, Sultan Murat Han Hazretlerinin hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal olsun. Allahu Ekber. Usai dari pertemuan, mereka segera mengadakan upacara pemakaman kepada Sultan Murad II. Nampak Sultan Mehmet tak dapat menahan linangan air matanya karena mengingat sang ayah yang amat ia cintai. Mayat Sultan Murad II kemudian dimakamkan di Bursa dan bersebelahan dengan makam Pangeran Aladin seperti wasiatnya. Di kota, Delibas kembali ditemui wanita yang sebelumnya telah kabur. Wanita itu lalu beralasan jika ia hanya ingin mengembalikan kuda milik Delibas yang sempat ia gunakan. Sebenarnya wanita itu masih tetap memburu Sultan Mehmet sebab mereka tidak diperbolehkan kembali ke Konstantinopel sebelum misi itu sukses. Yalvarırım, bir hata yaptım. Sedang Putri Helena segera dikeluarkan paksa dari kamarnya menuju tempat eksekusi, seperti ucapannya kepada Sultan Mehmet jika ia tidak akan patuh dan memilih untuk mati. Sultan Mehmet pun tidak mengabaikan ungkapan tersebut dan segera mengeksekusi gantung Putri Helena. Ne olur bağışlayın. Yalvarırım, ne olur. Saat malam, Halil Pasha benar-benar dibuat bingung. Pertanyaan besar menyelimutinya. Bagaimana mungkin Sultan Mehmet seolah melupakan masa lalunya kepada mereka hanya dalam waktu satu malam saja? Tentu ia tidak akan mudah melupakan hal itu. Jika ingin menggulingkan kekuasaan Sultan Mehmet, maka mereka harus mempelajari pribadinya terlebih dahulu, sebab ia bukanlah bocah seperti pertama kalinya mereka gulingkan. Di tempat lain, diperlihatkan Putri Helena di pembaringan. Lalu Sultan Mehmet membangunkannya. Amat mengejutkannya sang putri belum tewas. Rupanya Sultan hanya memanipulasi kematiannya. Tali gantungan yang ia gunakan dalam eksekusi telah didesain khusus oleh Muslihuddin sebelumnya, agar ikatan tali hanya menekan karotid yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Kini Putri Helena hidup untuk kedua kalinya dan akan patuh kepada Sultan. Senin Şahabettin'den daha Mehmet olmadan bir hiç olduğunu bil. Di ending episode ini, nampak Zaganos, Sahabeddin, dan Muslihuddin diculik oleh Sultan Mehmet. Kemudian Sultan Mehmet mengungkapkan tujuan utama mereka yang sedang dilakukan secara rahasia
yaitu untuk menaklukkan Konstantinopel. Akan tetapi sebelum itu mereka harus mengupgrade iman mereka. Itulah sebabnya mereka diculik dan dibuat seolah akan mati, sebab ketakutan akan kematian merupakan keraguan-raguan yang paling berbahaya dan mereka harus memasrahkan diri terlebih dahulu kepada Sang Halik. Film pun berlanjut ke episode 3. Teslim olmak demek. Ona itimat. Bırak Çandarlı seni yendiğini sansın. Ebu Lehebler, Ebu Cehiller iki cihan ilk kelamını ettiğinde çoktan kılıçlarını çekmişler.